Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 6 saham di sektor finance Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, dan keenam BDMN. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali tertekan ya. Hari ini koreksi cukup dalam 0,78%, kala harga 6.199. 6.200 hari ini jebol. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 13,3 triliun. Asing hari ini cukup besar nilainya, jualan di 734 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG sudah di area rawan atau kritikalnya ya. Hari ini sempat breakdown EMA 60, tapi kemudian dibawa naik ya dan tutup masih di atas EMA 60. Jadi ya menurut saya ini perlu diwaspadai ya. Kalau besok ISG melanjutkan penurunan, bisa-bisa ISG menutup gap di 6150. Hari ini level terendahnya ada di 6.167 ya, kurang 17 poin. Coba kalau ini hari ini dia bisa turun ya lagi lebih dalam ya, biar gapnya ketutup aja sekalian tadi. Jadi untuk kedepannya atau 2-3 hari ke depan ya pegang cash saja, jangan maksa masuk kecuali memang ada saham-saham yang berpotensi besar ya boleh masuk, atau di level-level support kuatnya ya boleh coba masuk ya. Tapi kalau harga-harga tanggung, apalagi di pertengahan range sideways ya, jangan masuk dulu. Mending selamatkan uang dulu ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Indikator MACD dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi peluang ISG sepertinya besok bisa lanjut turun, tapi kalaupun bisa rebound ya bagus. Kalau bisa tutup di atas 6.300 ya. Jadi kalau dia ke 6.300 tuh harus naik 1,5%. Cukup tebal juga ya. Banyak saham yang terbang kalau besok dia bisa sampai 1,5%. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BBNI. BBNI hari ini terkoreksi 0,41%, kalau harga 5.975. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BBNI diakumulasi oleh MS, Morgan Stanley, MG, BB, dan PDI. Yang jual kecil-kecil aja ya, nampung yang satu aja yang besar nampung nih, MS, Morgan Stanley. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, BBNI masih sama areanya ya. Nah, hari ini BBNI sempat uji support trendline uptrendnya di daerah 5.900. Tapi dibawa naik dan tetap tutup di atas. Hari ini BBNI turun dengan volume yang meningkat. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Indikator MACD membentuk dead cross lagi dan masih di bawah oversold. Jadi perlu hati-hati. Yang punya BBNI cut loss kalau turun dari 5.800. Ya, saya akan cut loss kalau turun dari 5.800. Harga sekarang ya masih cukup aman ya. Tapi kalau ISG memang besok jebol lagi, arahnya turun lagi, cut loss saja dulu ya. Mending cut loss tipis, nanti beli lagi di bawah, nunggu ada pembalikan arah. Daripada dibawa ke bawah dulu ya, disesuaikan aja. Kalau untuk investasi 3-9 bulan atau sampai akhir tahun ya, kalau dia turun dalam tambah lagi di bawah nggak masalah, nggak usah perlu cut loss. Big Bang nggak pakai cut loss juga nggak masalah ya, tapi itu strategi masing-masing ya, dengan profil resiko masing-masing. Kalau saya sih nggak pakai cut loss, mending saya tambah lagi di bawah. Jadi seperti itu untuk BBNI, masih berpotensi besok kalau ISG nggak rebound ya, BBNI juga akan kembali menguji trendline supportnya ini di 5.900 sampai 5.925. Kalau itu di breakdown ya bisa arahnya kita targetkan nih ya, di sekitaran 5.400 sampai 5.600 ini. Ini kalau ditarik garis ya ke daerah sini dia bisa. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BMRI. BMRI hari ini ditutup di level harga 6.425. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BMRI
didistribusi oleh Credit Suisse CS yang nampungnya, tapi broker asing juga nampung AK, ZP, CG, BK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI mencoba naik ke atas 6.450 tapi gagal. Hari ini tutup di bawah supportnya ya. Supportnya ada di 6.460. BMRI tutup di 6.425. Masih perlu hati-hati. Kalau dilihat ya, BMRI bisa sampai sini turun 6.250, menguji trend line uptrendnya ini ya. Swing low-nya di tanggal 26 Februari itu ada di 6.170, dan ini dia akan mencari swing low-nya karena dia sudah gagal breakout EMA 60 dan dia turun lagi. Kalau dilihat dari harga sekarang sampai daerah trend line supportnya ini, jadi bisa turun sekitaran 3%. Kalau ISG ke arah 6.150 sampai 6.100, kalau melanjutkan penurunan ya ada potensi juga BMRI ke 6.250-nya ini. Jadi peluang bagus juga untuk nambah di bawah sini kalau yang punya dari daerah atas ya. Kalau yang punya dari daerah 6.450 ya tambah aja di bawah. Nggak perlu pakai cut loss ya, tapi ini resiko ditanggung masing-masing. Ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli atau menjual ataupun harus sama dengan strategi saya ya. Kalau saya ya udah nggak usah pakai cut loss, saya tambah lagi di bawah. Kalaupun nggak ada dana ya udah hold aja, tinggal nunggu waktu BMRI akan kembali ke atas. Yang penting sabar, nggak usah dilihat pergerakan hariannya, biarin aja ya. Harusnya juga BMRI ini kuat, 6.160-nya ini kuat mempertahankan. Dan terlihat juga volume hari ini BMRI meningkat ini karena BMRI kembali ke atas 6.450, jadi volume tinggi, tapi di sesi 2 tertekan lagi ya dan tutup di bawah, tapi turunnya sama harga penutupan hari kemarin. Indikator MACD masih membentuk golden cross walaupun garis biru mulai terindikasi melandai, bar chart di atas 0 masih terbentuk. Jadi masih ada peluang BMRI 1-2 hari ke depan untuk breakout lagi. Yang penting ISG bagus. Kalau ISG melanjutkan koreksi ya penurunan BMRI bisa sampai 6.250, sekitaran 3% lagi. Ya, seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang pada hari ini terkoreksi 3,17%, cukup dalam, kelapa harga 4.580. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI didistribusi oleh Credit Suisse, CU, dan KZ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI breakdown dari support minornya di 4.660 dengan disertai volume yang meningkat. Nah, ini volumenya tinggi dari volume hari-hari sebelumnya dan indikator MACD juga mengarah ke bawah dan dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi peluang BBRI potensi besar besok bisa lagi melanjutkan penurunan. Kalau ISG koreksi ya BBRI juga akan melanjutkan penurunan, menguji support terdekatnya di 4.530. Ada EMA 60 garis hitam ini, kalau itu di breakdown ya bisa sampai 4.400. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga sekarang saya rasa masih tanggung. Ngangkat lossnya tipis saja sih, cuman hampir-hampir sama ya. Nih, ya kalau mau seperti ini skenario-nya ya boleh. Tapi kalau mau nawar lebih bawah juga lebih bagus. Cuman ya resikonya ketinggalan kereta kalau ternyata BBRI bisa aja besok kembali ke atas kalau ISG bagus ya. Nih terlihat juga sering kok dia candle merah terus naik lagi. Wait and see aja dulu, coba nawar di daerah ya, kalau takut ketinggalan kereta coba nawar di daerah 4.530 sampai 4.460. Beli aja, nyicil di daerah situ. Untuk BBRI mending wait and see aja dulu ya. Tunggu reda penurunan, ISG kurang bagus juga. Market pasti memberi kesempatan, nggak usah terlalu FOMO atau ngejar harga. Walaupun ada peluang dia rebound untuk scalping ya boleh-boleh saja, tapi kalau nggak bisa gerak cepat takutnya malah ke bawah arus makin dalam.
Ya, seperti itu aja untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BBCA. BBCA hari ini ditutup terkoreksi 1,71% ke lepas harga 33.025. Kalau dilihat transaksi asing kembali net sell yang nilainya cukup signifikan selama 2 hari. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA didistribusi oleh CS RXMS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA breakdown dari supportnya 33.400. Apakah BBCA bisa melanjutkan penurunan? Bisa, karena BBCA ada hutang gap di 32.590. Potensi bisa mengarah ke situ untuk BBCA. Jadi ya untuk tren jangka pendek bisa masih turun. Tapi untuk tren jangka menengah sampai akhir tahun, BBCA peluang masih ke atas. Jadi ya sabar. Yang penting kalau yang untuk investasi ya nggak usah sampai akhir tahun, 6 bulan ke depan aja potensi BBCA masih bisa ke atas ke 36.500 ya, menguji resisten sideways-nya ini. Indikator MACD garis biru mengarah ke bawah lagi, dead cross di bawah 0 lagi, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi ya ada peluang BBCA melanjutkan penurunan kalau besok atau lusa tidak mampu lagi kembali ke atas 33.400. Kalau dilihat ya harusnya 33.000 sampai 33.400 ini dipertahankan BBCA. Tapi kalau di breakdown ya terdekat bisa ke 32.500. Kalau itu tetap dijebol, gap ditutup tapi dia malah turun, bisa sampai 31.000. Ini maksimal penurunannya untuk BBCA ya. Jadi seperti itu aja untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BBTN. BBTN hari ini ditutup terkoreksi auto reject bawah ke level harga 2.000. Kalau dilihat transaksi asing net sell, tapi nggak terlalu signifikan ya, kecil aja nilainya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN didistribusi oleh Citigroup ya, CG, EP, dan YU. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN dari pucuk dekat resisten dia turun sampai 2000 ya. Dan kemungkinan besok bisa melanjutkan penurunan karena BBTN ada gap kecil di tanggal 23 Februari saat dia naik. Harga penutupan tanggal 22 Februari ada di 1930, harga opennya di 1940. Jadi ada selisih sekitar 10 poin ya, itu bisa dinamakan juga gap, walaupun kecil ya gap karena ada perbedaan di 10 poin. Jadi ada peluang BBTN bisa melanjutkan penurunannya sampai 1930 menutup gap. Kalau dari harga sekarang masih bisa turun sekitar 3,57%. Mending wait and see aja dulu yang belum punya ya. Walaupun yang terlihat 2000 ini harusnya dipertahankan karena ya bisa dikatakan ini nih rounding bottomnya. Dan juga terlihat 2000 ini adalah neckline double bottomnya waktu 2019. Ini udah berapa kali diuji, selalu dipertahankan, terlihat ya. Dan ini memang kalau dia gagal ke atas, dia akan ke bawah dulu. Ini terlihat juga 2170 sampai 2200 ini resisten kuat. Dan memang bahkan dari 2017 ini dipertahankan, dan kalau dia mampu confirm breakout ya dia akan rally. Nih terlihat ya, dia rally naik tinggi sampai 2800. Jadi ya sekarang untuk tren jangka pendeknya ya dia koreksi dulu lah ya. Maksimal penurunan harusnya sampai EMA 60 nih aja ya, sampai 1900 bisa dia penurunan. Mending kalau yang punya dari atas ya boleh cut loss nggak ya, harusnya bisa cut loss kalau turun dari 1980. Tapi kalau mau hot juga ya nggak masalah. Dan harusnya BBTN ini masih uptrend ya. Dia confirm breakout rounding bottomnya ya, bisa jadi juga
BBTN mungkin 1-2 candle breakdown 2000, baru di candle ketiga atau minggu depan dia kembali ke atas 2000. Bisa seperti itu skenario-nya. Kalaupun ternyata besok breakdown, ya terburuknya saya bilang mengarah ke 1860, menguji EMA 60-nya. Jadi seperti itu aja untuk BBTN ya. Kemungkinan ya maksimal BBTN ini bisa sampai 1930 lah. Habis itu dia kembali ke atas. Tapi ya tergantung market. Indikator MACD juga garis biru mulai ke bawah lagi. Bar chart di atas 0 juga makin tipis. Jadi berpotensi untuk besok ya BBTN bisa breakdown dulu dari 2000. Dan juga bisa terlihat ini ya bisa juga cup and handle ya. Ini pola-polanya dia mencari swing low-nya dulu nih. Apakah di daerah sini? Tahu seperti ini. Nah, jadi bisa turun dulu besok ke bawah 2000. Ya, seperti itu aja untuk BBTN. Besok bisa turun dulu dia breakdown dari 2000. Tapi semoga false breakdown ya di hari Kamis atau Jumat dia kembali ke atas 2000. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada BDMN. BDMN pada hari ini ditutup naik 0,95%, kalau harga 3.160. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi tipis saja. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN diakumulasi ya, walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN hari ini malah naik tipis. Sempat menyentuh level terendahnya di 3120, tapi kemudian dibawa naik. Kalau dilihat volume juga hari ini meningkat dari volume 2 hari sebelumnya. Kalau dilihat dari histori-histori sebelumnya, ya memang harusnya BDMN mempertahankan supportnya di 3090. Kalau itu di breakdown ya bisa ke arah 2900 sampai 2800 lagi. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 3030 atau 3000 ya boleh aja spekulasi buy di harga sekarang ya. Targetnya BDMN ini terdekatnya ke 3300 atau ke 3230 ya. Menguji EMA 60-nya garis hitam ini. Kalau ditarik upside-nya di 2,28%, cut loss-nya yang cukup dalam di 3,5% sampai 4% ya. Kalau Bapak Ibu mau ya boleh. Target selanjutnya kalau mampu breakout EMA 60 ya ke 3300, menguji trendline downtrend-nya ini. Jadi kalau dia patah, kalau BDMN bisa mematahkan trendline downtrend-nya, bisa sampai ke resistance sideway-nya 3470. Indikator MACD masih membentuk dead cross, tapi garis biru mulai melandai di bawah 0, bar chart di bawah 0 masih terbentuk. Jadi ya mending wait and see aja dulu lah kalau mau ya. Tapi kalau mau beli bisa seperti ini skenario-nya, nggak harus sama. Kalau Bapak Ibu mau modifikasi sesuai style, profil, resiko, strategi Bapak Ibu ya boleh. Nggak ada yang harus sama seperti trading plan saya. Ya, seperti itu aja untuk BDMN. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar trading, masih bingung memilih saham yang untuk ditradingkan, bagaimana membuatkan trading plan-nya, harga beli, harga take profit, ataupun harga cut loss. Kalau memang harus cut loss, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di bawah, link Telegram, chat aja admin, akan diinfokan di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.